mengakui Isa Al-Masih adalah Allah. Sok-sok soleh nih ya. Ada juga orang sok-sok soleh tapi kabur, nggak mau membuktikan kesolehannya. Soleh kok makan bibah, soleh kok makan babi, gimana sih? Soleh nih ya. Ada lagi nih, silakan. Arthur, selamat sore. Sore bang. Abang Muslim apa Kristen bang? Muslim. Soleh atau tidak soleh bang? Soleh lah. Soleh. Ada lagi orang soleh baru banyak pak. Silakan. Apa soleh itu saudara? Soleh adalah Soleh itu orang yang bersujud kepada Allah, dan ngerti mereka itu. soleh apa? Soleh orang yang bersujud kepada Allah. Soleh orang yang bersujud kepada Allah. Anda dari Muslim? Ya, saya orang Muslim. Masya Allah. Aduh, Muslim. Tadi bilang Kristen. Ya, saya turunkan bang ya. Satu selalu sultan Kristen. Bang Arthur ya, tidak Tapi mengurangi tadi- rasa hormat ya. Tapi saya tanya tadi Muslim apa Kristen, jawab Kristen loh tadi. Budak Apa salah ngomong abang kali tadi? sedang Muslim. Abang kenapa sih marah-marah bang? Ya, jawab Muslim Bang Andi. Berarti salah ngomong tadi waktu menjawab kali ya. Udah cukup. Jam berapa ini ya? Oh, udah hampir maghrib. Alhamdulillah kalau Muslim, berarti saya yang salah dengar. Selamat sore, Esok. Islam apa Kristen? Kristen Islam bang. apa Kristen? Hah? Kristen bang. Kristen. Kristen Ah, bang. Kristen. Ya, lanjut. Saudara, Iya bang. boleh nggak kita sama kemudian mengkaji tentang Al-Quran dan kitab saudara terkait dengan dua agama yang kita anut. Ada Anda sebagai Kristen, saya sebagai Muslim. Di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan begini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihan, orang saleh, yukaffir anhu sayyiati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Di Islam kawan, kata Allah, barang siapa beramal soleh, dia Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga, ke dalam jannah, kekal di dalamnya. Orang soleh. Siapa yang beramal soleh, doanya dikabulkan oleh Allah, oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Di dalam kitab saudara pun dikatakan, Yohanes 9 nomor 31. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan Allah mendengarkan orang-orang yang soleh dan yang melakukan kehendaknya. Pertanyaan saya, kok ada pernyataan soleh di dalam kitab saudara? Sementara soleh itu adalah orang yang beramal soleh berdasarkan dengan predikat soleh itu sendiri, yaitu tunduk berserah diri kepada segala aturan-aturan Tuhan. Aturan Tuhan. Tunduk kepada aturan Tuhan.
Sehingga ibadahnya harus berlandaskan firman Tuhan. Prosesi agamanya harus berdasarkan instruksi Tuhan. Ketundukan kepada perintah, aturan, tuntunan, semuanya mengantarkan manusia itu soleh. Di Kristen, di dalam kitab Yohanes 9:31, Tuhan tidak mendengarkan orang yang tidak soleh, tapi mendengarkan doa-doa orang yang soleh. Bagaimana doa Kristen bisa didengarkan Tuhan? Sementara Kristen bukan orang soleh. Kristen adalah orang Kristiani, pengikut Kristus. Bolehkah Anda menjelaskan kepada saya? Silakan. Ya Bang, sebelumnya ini makasih ya sudah dinaikkan Bang sama abang-abang semua yang ada di Komal ini. Sama-sama saudara. Jadi saya nggak ada nggak ada dalil atau nggak ada penyampaian yang khusus untuk yang ada di room ini. Cuman yang perlu saya sampaikan di room ini, kalau keyakinan atau iman itu pribadi masing-masing antara diri kita sendiri sama Tuhan yang kita puja. Jadi abang bilang tadi soleh, tunduk, mungkin pemuka agama atau yang betul-betul tahu. Jadi intinya iman saya kepada Tuhan saya Yesus Kristus itu urusan saya sama urusan saya ke Tuhan saya. Jadi intinya saya ngucapin bisa dinaikkan. Memang saya baru kali ini join ke Komal-Komal kayak gini, sebelumnya sama sekali belum pernah gitu. Jadi kalau soal yang abang bilang itu dalilnya menunjukkan bahwa kami ada dibilang soleh, kalau itu saya nggak bisa menjawab Bang. Cuman yang saya sampaikan, saya utarakan bahwa iman itu menurut hemat saya itu nggak bisa saling menyudutkan gitu. Intinya itu iman itu urusan kita sama Tuhan, kita yang tahu iman kita bagaimana, sebesar apa sama Tuhan gitu. Itu aja Bang. Makasih banyak ya Bang. Iya, Masya Allah. Sayangnya yang memiliki dalil itu di Islam, gak ada di Kristen, kawan. Di Islam itulah ikrah fiddin. Gak ada paksaan di dalam agama Islam. Lakum dinukum waliyadin. Itu dalam Islam. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi kalau di Kristen enggak. Markus 16 diberitakan perintah. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Matius 8 nomor 19, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, menjadi muridku. Enak kalau yang Anda sampaikan itu bisa terrealisasi. Artinya tidak ada kristenisasi, tidak ada misionaris, tidak ada penginjil-penginjil di pasar pakai toa. Bagus. Tapi faktanya kan tidak begitu. Lah orang di masjid pakai toa kok gimana? Segala upaya dilakukan kemudian untuk mengkristenkan orang lain. Semua lini, semua gerakan dipakai untuk mengajarkan kekristenan. Oleh karena itu, dialog harus dibangun. Sama sebentar malam nih, tantangan Pak Bom-Bom. Siapakah yang mencuri kitabnya Yahudi, Islam atau Kristen? Nah, gitu. Supaya yang lain itu mengetahui Kristen ini dari mana, Swi? Shalom Pak Ustadz, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Salmon, kawan, silakan. Ya, gimana Pak Ustadz? Apanya yang gimana? Enggak, maksud saya Pak Ustadz Harif. Ini komalnya Pak Ustadz Harif kan? Iya. Iya, makanya saya menyapa yang punya komal, Bang. Oh iya, Iya, Pak Junedi, saya iya, sama. iya. Saya juga tadi menyapa Datu, bukan Anda. Makanya saya bilang Oh. salmon, karena kami janjian Oh. ada bisnis ikan salmon. Oh iya Kak. Iya, Baguslah, semoga bisnisnya lancar Bang ya. ya Armin. Amin, puji Tuhan.
Ya. Puji Tuhan Yesus ya. Silakan lanjut. Bang Oh, Junaidi. silakan lanjut Pak Ustadz kalau mau ini menyampaikan sesuatu. Iya, saya kasih podium terhormat kepada Pak Pendeta Junaidin, pelayan gereja. Jangan bilang gitu Pak Ustadz, saya bukan pendeta, saya hanya Beliau jemaat juga biasa. banyak anak rohaninya. Silakan langsung. Sudah diskusi cuma 23 orang Pak Ustadz yang saya bina, orang-orang murtadin itu saja Pak Ustadz yang kita silakan. sebut Bagus. Kociba, Komunitas Malah- Ciptaan Baru Pak Ustadz. Iya, Tapi saya bagus jemaat itu. biasa. Iya. Saya tidak ada sekolah teologi ya, saya hanya dipercaya saja Pak Ustadz. Betul. Jadi Nah, namanya murtadin juga itu pelayanan Pak Ustadz. Iya Bang Junaidi. Jadi murtadin itu kalau di dalam agama Islam sebelum memeluk Kristen dia Nabi Isa itu dinabikan. Kemudian setelah murtad di kitab Bible itu tidak pernah dinyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu kan. Gitu kalau orang murtadin itu memang selalu ini ya dilematis. Pindah ke Kristen, Kalau menemukan bahwa Yesus itu Tuhan kan gitu kan ayat-ayatnya dia disebut Nabi bahkan si Yesus itu. Ya silakan lanjut aja diskusinya Pak Ustadz. dengan Gurunda. Kalau murtadin itu di Kristen berarti orang-orang yang sudah meninggalkan Yesus Kristus Pak Ustadz. Serba Dia salah, sudah murtadin itu tidak serba percaya salah, lagi. serba salah. Malah lebih suka berdebat dengan murtadin. Ya silakan lanjut aja dengan Gurunda. Ya, makanya saya ganti Kociba, Komunitas Ciptaan Baru, dari gelap menuju terang Kristus. Nah itulah dia. Sudah saya ganti Pak Ustadz. Oke. Karena banyak polemik. Baik, saudara. Menurut Yesus anak Maria, penyesat datang setelah dia itu bergelar apa? Silakan. Apa gelar penyesat yang harus diwaspadai menurut Yesus? Coba Anda baca Matius 24. Nomor 4, nomor 5. Oh, kalau Silakan. penyesat itu biasanya Bang, ya, yang datang ya seperti singa berbulu domba. Nah, itu dia itu penyesat, Menurut Bang. Yesus, Bang, bukan menurut gereja. Menurut Yesus, penyesat datang dengan gelar apa? Silakan. Silakan Tuan Bacok. Jujurlah kawan. Ya itu dia kata Yesus mengatakan hati-hati. Ya kan, dengan Gelar penyesat yang agama datang itu. setelah Yesus itu apa, kawan? Iya, yang datang setelah Yesus Orang itu yang penyesat, murtad Bang. dari Islam akan menjadi pengikut Kristus. Siapa gelar penyesat setelah Yesus? Kata Yesus, apa gelarnya? Apa itu, Bang? Aku cinta, kamu cinta, buatan Indonesia. Bagus. Bisa Ayo nanti saudara, saya orang jadikan abang Islam singer di tadinya gereja nanti. pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menebarkan berita salam damai ke seluruh dunia. Shalom alaikum, assalamu alaikum. Begitu murtad masuk Kristen menjadi pengikut Kristus. Sedangkan Yesus berkata, penyesat yang datang setelahku gelarnya adalah Teneng. Penyesat yang datang setelahku yang harus diwaspadai oleh Bani Israel gelarnya adalah Teneng. Jadi Anda menggiring orang yang murtad dari Islam menuju kepada menyembah yang bergelar Kristus. Nah, Inilah yang disebut Al-Quran. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. nah ini Ada abang- manusia-manusia yang menggiring manusia lain menuju kepada iblis Begini, untuk Bang. durhaka kepada Tuhan. Santai loh, Bang. Abang jangan Santai. bernarasi seperti itu. Santai, saya tidak sengaja menggiring, kencang Pak. supaya dahaknya keluar. Saya tidak menggiring. Bahkan saya tidak menggiring Tadi mereka. Anda bangga menjadi penggembala orang-orang murtad. Orang-orang murtad ini Anda suruh menyembah kepada siapa, kawan? Kristus. Bang,
Ini Bang Juma, tenang dulu. Ini Bang Juma ya, Bang Juma. Orang-orang itu sudah ada di gereja, ya kan? Anda ngajak mereka menyembah Kristus. Jadi saya membina mereka, Bang. Menyembah Iman kepada? mereka kan di situ dia. Menyembah Ya, kepada? Yesus Kristus, Bang. Kristus. Penyesat yang muncul setelah Yesus terangkat menurut Yesus untuk diwaspadai Bani Israel, gelarnya apa? Nggak tahu saya apa gelarnya, Bang. Ihu. Ya, yang penting saya melayani, dipercaya, memberikan tugas dan membina mereka itu saja, Bang. Dari Membina jadi mereka 7 untuk juta. menyembah Sang yang bergelar Kristus. Menyembah Yesus Kristus. Siapa kemudian yang harus ditakuti, dihindari, diwaspadai? Ya, Menurut Yesus, penyesat yang bergelar setelah Yesus. bergelar Ya, ada yang bergelar guru palsu, nabi palsu, Bang. terus apalagi gelarnya? Banyaklah, Bang. Yang penting yang tidak percaya kepada Yesus membawa ajaran-ajaran yang baru. Tolong Nah, bacakan itulah saya dia, Matius 24 nomor 4 sampai nomor 5. Boleh kawan? Boleh. Silakan. Matius, sebentar ya. Iya. Santai ya, Bang Juma, kita baru kali ini nih. Santai kawan. Saya cuman flu, dahaknya biar keluar. Silakan. Sama juga, saya juga lagi batuk dengan flu nih, Bang. Oke, berarti kita senasib seperjuangan tapi beda akidah. Silakan. Matius berapa, Bang, tadi, Bang? Matius 8. 24 saudaraku, nomor 4 dan nomor 5. Oke. Saya baca ya. Iya, saya dengar. Jawab Yesus kepada mereka. Mereka. Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, Pak. Oke, jadi Bang. penyesatnya, Makanya kami harus waspada ini, Bang. Bang. penyesatnya datang mengaku apa? Ya, Kristus. mengaku dengan memakai namaku. Dan mengaku sebagai. Mesias. Nah, jadi kalau disambung, Yesus, Kris, Bukan begitu, Bang. memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Berarti orang itu memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus, betul? Ya, betul. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Adakah umat Islam pengikut Kristus? Loh, sejauh yang saya tahu, Islam itu pengikut Muhammad, Bang. Alhamdulillah. Adakah Kristen pengikut Kristus? Ya, jelas dia pengikut Yesus Kristus. Astagfirullahalazim, ya Allah ya. Loh, kenapa, Bang? Penyesatnya bergelar Kristus. Aduh. Aduh. Itulah dia, Bang. Yesus itulah dia. Itulah dia. Yesus Itulah kan dia. sudah Masih mengingatkan mau kau datang kami besok. berhati-hati. Berhati-hati kepada penyesat yang bergelar. Penyesat tersebut nanti Bergelar. situ akan muncul nabi-nabi palsu, Mesias Bergelar. palsu. Bergelar apa, Di Bang? situ dia. Dia menggelari dirinya dengan gelar apa, Bang? Ya, ada yang menggelar dirinya seperti Mesias kan di situ dia. Ada Kalau yang Yunaninya Kristus. lalu dia menggelar dirinya seperti nabi kan di situ dia. Nah, itulah Masya gelar-gelar Allah. gelar-gelar nabi-nabi palsu setelah Yesus. Ya, itulah menurut saya, Bang. Subhanallah. Nah, Yesus berkata, sebab banyak penyesat yang akan datang dengan memakai nama Yesus. Iya. Dan berkata, akulah Kristus. Dan dia atau mereka akan menyesatkan banyak orang. Tolong tunjukkan di mana banyak orang di atas muka bumi ini yang menjadi pengikut Kristus. Silakan. Nah, di masjid atau di gereja? Saya contohnya pengikut Kristus, Bang, pengikut Yesus. Allahu Akbar. Pertanyaan saya, saudara, di mana banyak kita temukan pengikut-pengikut Kristus? Di masjid atau di gereja? Di gereja. Allahu Akbar. Takbir. Indonesia bergema. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah.
Oh, masalah bang, justru mereka ini udah tahu jalan kebenaran. Iya, Makanya dia silakan. ikut Yesus. Kalau di gereja itu adalah jalan kebenaran, lalu orang banyak yang tidak menempuh jalan kebenaran dan mengikuti Kristus itu siapa? Ulangi bang, soalnya tadi tidak dengar. Kalau yang di gereja itu pengikut kebenaran, lalu yang dinubuatkan banyak orang pengikut Kristus yang mengikuti jalan kesesatan itu yang mana? Ya Kan pokoknya cuma- begini bang. Ah, Yang apa jelas Yesus itu jalan kebenaran. Di luar Yesus tidak ada Nah keselamatan. sekarang Itu aja, Bang. kalau di luar Yesus tidak ada, berarti di luar Kristus tak ada. Nah sekarang yang ada di muka bumi ini saat ini hanya Kristen yang terciduk pengikut Kristus, betul? Ya memang Kristen artinya pengikut Yesus bang. Oke, bukan salah ente, jangan dipelintir. Kristen itu pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Nah sekarang permasalahannya adalah Yesusnya bernubuat akan datang penyesat bergelar Kristus menyesatkan banyak orang. Mana orang banyak pengikut Kristus selain Kristen? Silakan. Yang jelas bang, kami ini pengikut Yesus Kristus. Jadi abang jangan pisahkan Kristus itu dengan Yesus. Sebab Yesus Iya, itu adalah iya, Yesus saya sudah Kristus. mengiyakan. Itulah pusat penyembahan saya bang. Saudara, saya sudah mengiyakan Kristen pengikut Kristus yang katanya Yesus. Kan tadi penyesatnya ngaku Yesus kan? Iya. Oke, sekarang Yesus menubuatkan akan banyak orang tersesat mengikuti Kristus. Ada penyesat bergelar Kristus dan penyesat dan yang disesatkan banyak, kata Yesus. Kalau itu bukan Kristen, lalu siapa? Jawab. Ya, saya tidak perlu menjawab itu bang. Yang penting kami tahu bahwa Yesus itu adalah jalan, kebenaran dan hidup. Di luar itu kami tidak percaya bang. Siapapun dia yang mengaku bahwa dirinya Kristus, kami tidak percaya. Siapapun yang mengaku dirinya Nabi, kami tidak percaya. Itu saja bang. Di Itu yang saat diingatkan kamu oleh Yesus kepada kami bang. pengikut Kristus. Enak bang, bagus sekali yang dikatakan bang. Iya saudara, Yesusnya menubuatkan kepada Bani Israel muridnya, orang Yahudi. Wahai orang Yahudi muridku, yang tidak makan babi, yang bersunat, yang sabat, yang menyembah kepada Eloa Abraham, Eloa Isa, Eloa Yakub. Dengarkan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa mereka yang menjadi pengikut Kristus yang mengajak orang lain untuk menjadi pengikut Kristus ini? Ini seruan Yesus kepada muridnya Bani Israel agar waspada kepada pengikut Kristus yang ada di luar Yahudi. Yesus mengatakan bang, pergilah, beritakanlah firman sampai ke ujung bumi loh bang. Jadikanlah bangsa-bangsa muridku. Itu adalah makhluk yang keluar dari kubur, betul? Dan baptislah mereka dalam Oke. Putra dan Roh Kudus. Oke boy, oke my boy. Itu yang berkata seperti itu adalah orang yang keluar dari kubur, betul? Justru itulah dia bangkit bang. Makanya kami Anda sebagai akui? orang Kristen, hari kebangkitan Anda akui? Yesus itu adalah hari kemerdekaan kami sebagai orang Anda akui Kristen bukan? yang percaya kepada Yesus. Anda akui bukan bahwa itu adalah perintah ke orang yang keluar dari kubur, betul? Ya, karena dia bangkit bang. Betul. Sekarang Anda baca Matius 12. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada mereka angkatan jahat selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari dalam perut bumi. Hari ketiga keluar dari perut ikan, hari ketiga anak manusia juga keluar dari perut bumi. Betul? Ya, dia menggenapi itu bang. Oke, itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan soleh? Ya, yang dimaksud Yesus untuk angkatan jahat itu adalah angkatan yang tidak percaya kepada dia bang. Wa syukurillah. Berarti
Anda sudah menggenapi angkatan jahat percaya terhadap tanda atau simbol yang diberikan oleh Yesus kepada mereka. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam Yunus dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti kalau 3 hari 3 malam, kapan dia keluar dari perut bumi? Hari ketiga bukan? Iya. Itu tanda untuk siapa? Ya, itu Yesus menggenapi nubuatan-nubuatan itu. Iya, itu tanda. Oke, iya. Itu tanda untuk siapa? Tanda Itu angkatan angkatan jahat itu diberikan kepada angkatan jahat supaya dia Masya percaya. Allah. Masya Allah. Itu adalah tanda angkatan jahat. Tepuk tangan pemirsa. Berarti tanda angkatan jahat keluar dari kubur pada hari ketiga. Yang keluar dari kubur berkata, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Betul? Betul, itu perkataan Yesus, Bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Sekarang Yesusnya berkata kepada Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Sekarang, modal apa Anda percaya kepada makhluk yang datang mengaku Kristus itu? Modal apa? Karena dia bangkit dari kubur kan? Jelas. Dia sudah Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Dia Allah. sudah mengalahkan maut, Masya Bang. Allah, Masya Allah. Wahai anak-anakku sekalian, warga negara Republik Indonesia yang Islam, dengarkanlah diskusi ringan ini. Kalian gunakan akal, jangan terperdaya dengan harta, jangan terperdaya dengan wanita, jangan terperdaya dengan laki-laki. Tingkatkan akidahmu, kuatkan imanmu, tetaplah mati dalam keadaan Islam. Saya kira begitu dari saya. Sini sudah mau maghrib. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan pada sore hari ini menjadi edukasi bagi anak bangsa untuk jangan terpengaruh kepada ajakan untuk mengikut kepada Kristus. Khususnya umat Islam, anak-anak kita dibina dengan baik. Jangan mau menjadi pengikut Kristus. Karena di situ ada tanda tanya besar. Karena di dalam Bible saudara kita Kristen, kepada orang Yahudi, Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Oleh karena itu jangan sampai dia keluar dari Islam. Jangan sampai dia menjadi pengikut Kristus. Karena kenapa? Di situ masih abu-abu. Di situ masih tanda tanya besar. Kalau Kristen adalah pengikut Kristus, Kristus yang benar, lalu mana Kristus penyesat yang akan menyesatkan banyak orang itu? Mana? Kristus Tidak yang ada. benar. Cuman satu pengikut Kristus, yaitu Kristen. Mana penyesat yang menyesatkan banyak orang? Mana? Kiri kanan tak ada, ke depan tak ada, ke samping kanan tak ada, ke atas tak ada, ke bawah ke belakang tak ada. Hanya ada Kristen yang kita temukan. Kalau yang dimaksud Yesus bukan Kristen, lalu mana komunitas besar yang disesatkan oleh Kristus itu? Oke, saya rasa itu sebagai asupan vitamin sore di hari ini pada anak-anak saya, anak-anak Islam, anak-anak Muslim, khususnya yang mendengarkan ini, kuatkan akidah kalian, jangan terpengaruh dengan harta, jabatan atau apapun itu. Ya, apalagi hanya dengan baju kaos harga 10.000 3. Ya, oke. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam, jayalah Indonesia kita. Dan Assalamualaikum. tidak pernah kami memaksakan orang untuk mengikuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz Arif. Saya turun Pak Ustadz ya. Bang Junedi, Mana? Lanjut aja Bang Junedi. Bang Junedi gimana? Bang Lanjut. Junedi, Bang Junedi Ya, nanya. gimana Bang Handi? Gejala awalnya apa Bang? Gejala awal apa? Aman ya Bang ya. Aman Bang. Di Komal ini aman. Kita diskusi. Tapi memang benar data yang ada di Bible Bang. Waspadalah terhadap Mesias palsu. Itu. Ya betul Bang. Kami juga waspada Bang. Karena sudah ada di Bible itu memang mengingatkan kami supaya waspada kepada Mesias palsu itu Bang. Bedanya pengajaran ini Bang. Menamakan Mesias. Apa bedanya pengajaran Mesias asli dengan pengajaran Mesias palsu? Apa bedanya Bang?
Ya, kalau Mesias yang asli itu Bang, ya dia yang sudah menebus saya dari dosa saya dan rela mati di kayu salib ya untuk menebus dosa saya Bang. Nah di situ dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah di situ Bang, itulah hari kemerdekaan orang Kristen. Di mana Yesus telah bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga Bang. Nah, Itu lu pikir itu lu anggap yang asli. yang asli lah itu Bang. Mari kita cek. Mari kita cek ya, Mo ya. Menurut Anda yang asli ini, Mesias yang asli ini, menurut Anda ini dia orang soleh atau dia pengkhianat? Kalau Mesias yang asli ini adalah orang soleh Bang. Oke, stop. Orang soleh. Orang soleh. Menurut Anda, Mesias yang asli ini banyak dosa atau tidak ada dosa? Tidak ada dosa Bang. Tidak ada dosa. Menurut Anda, Mesias yang asli ini mulia atau tidak mulia? Wah sangat mulia dia Bang. Sangat mulia. Artinya ini, boleh nggak membunuh orang soleh, mulia, dan baik hati, tidak sombong ini? Boleh membunuh atau tidak? Ya, kalau kami pengikut Yesus yang asli ini Bang, dilarang untuk membunuh Bang. Baik, dilarang membunuh. Ya. Terus yang mati di tiang salib itu, Yesus yang mulia, Mesias asli yang mulia, orang soleh, tidak ada dosa. Menurut Anda, yang mati terkutuk di tiang salib, A. Yesus yang mulia, Yesus yang soleh, B. Mesias pengkhianat terkutuk. Yang mana yang Anda pilih? Ya, yang soleh tadi yang mati Bang, yang mulia tadi yang mati demi untuk menyelamatkan saya Bang. Loh kok kebalik Bang? Iya. Apa dasarnya Anda mengatakan Mesias yang mulia, yang soleh ini, sedangkan dari awal nggak boleh dibunuh orang yang seperti ini? Apa dasarnya Bang? Itu karena kasihnya Bang. Ya, seperti di Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang Bang Handi, termasuk Bang Handi, supaya percaya kepadanya dan memperoleh hidup yang kekal. Di situ dia Bang. Menurut Anda, yang mati terkutuk di tiang salib itu orang mulia atau pengkhianat? Orang yang mulia, orang yang tidak berdosa itu Bang Handi. Tapi kenapa dia terkutuk kalau tidak begini Bang? Kenapa dia terkutuk kalau dia tidak berdosa? Karena kasihnya kepada saya Bang, yang menebus dosa saya kan adalah orang yang tidak berdosa. Kan di situ. Kebalik-balik. Kok jadi kebalik-balik akal Anda Bang? Iya, mana bukan kebalik-kebalik loh Bang. Nah Yesus itu di mana coba? Di pengadilan. Saat itu tidak pernah ditemukan kesalahannya. Pilatus juga mengatakan aku tidak menemukan kesalahan dengan orang. Oke, baik. Di situ dia. Oke. Hanya hasutan dari para ahli Taurat. Menurut Anda di Bible bahwa itu, Yesus itu Bang, menyamakan dirinya dengan ya, Allah. waktu ini Bang, waktu banyak Dia Bang. itu adalah Allah itu sendiri. Bang, waktu ini, menurut Anda ini dengerin baik-baik. Kalau nggak salah Yohanes 8:44, Yesua Amasia atau yang mulia ini berkata, kalau kau ingin membunuh aku, iblislah yang menjadi bapakmu. Masih ingat kata-kata itu Bang? Ingat Bang, ketika Oke, dia baik, bicara dengan baik. orang Yahudi. Artinya ini, Bapak siapakah yang menghendaki Yesua mati di tiang salib? A. Bapak di surga, B. Bapak iblis. Bapa di surga Bang yang menghendaki. Tadi kita udah sepakat membaca Iya. Yohanes 8:44. Yang ingin membunuh dia, Bapak yang mana yang ingin membunuh dia di Yohanes? Yesus memang datang ke dunia ini untuk Kok jadi nggak mati, nyambung ya? untuk Kok menjadi jadi nggak nyambung korban nih? penebusan salah loh Bang. Saya ulang Nah, kembali. itu sekali untuk selama-lamanya. Makanya kami tidak lagi bunuh kodok, bunuh kambing. Bang, kok jadi nggak nyambung Bang? Ini dengerin dulu Bang. Pak Junedi, bisa nggak sih bahasa Indonesia dengan baik Pak Junedi? Saya Enggak, memang enggak akan apresiasi nyambung Anda, Bang. Diskusi kita memang ini enggak akan nyambung. Saya Harus baca kita- lagi Bang. kita masing-masing. Iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kamu ingin membunuh aku. Ya kan ya? Iya, karena dia tidak Oke, percaya. dengerin kepada dulu Bang. Yesus. Dengarkan dulu. Siapakah yang ingin membunuh Yesus?
A. Bapak yang iblis, B. Bapak yang di surga. Bapak yang di surga, Bang. Loh tadi barusan saya baca loh. Korban penebus salah. Terlalu sengklek ini. Sengklek Anda ini bener. Jelas tertulis di situ, iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kamu ingin membunuh aku. Pertanyaannya bang, siapakah yang ingin membunuh Yesus? A. Bapak yang iblis, B. Bapak yang di surga. Yesus itu memang mati untuk dikorbankan. Aduh nggak nyambung lagi. Di surga. Kalau begini saya minta ampun bang, bahasa Indonesia aja abang nggak nyambung. Terus akalnya nggak berfungsi, tetap pada koridor itu nggak bisa dirubah lagi karena datanya ada, Anda tidak mau ikut data itu. Iya, karena memang sudah tertulis di 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21 loh bang. Itu perbedaan kita ketika membaca kitab suci saya. Jadi Terakhir bang. Harap maklum di situ bang. Iya, saya maklumi Anda kok. Anda tetap saya juga memaklumi Bang Handi. Pada prinsipnya Anda ini tidak mengakui bahwa yang ingin membunuh Yesus adalah iblis, bukan Tuhan gitu ya. Pertanyaan saya bang, siapakah pelaku pembunuhan Yesus di tiang salib? Ya pelakunya bang, itu para ahli Taurat, orang Farisi dan tentara Romawi bang. Oke, perbuatan mereka ini, perbuatan pelaku pembunuh Yesus ini, menurut Anda pengaruh iblis atau perintah Tuhan? Perbuatan mereka bang, ya Iya. perbuatan mereka. Oke. Ya, di situ memang udah saatnya bang, memang Yesus itu sudah mati. Dengerin pertanyaannya bang. Perbuatan itu bang. Abang bisa nggak Anda menyimak bahasa Indonesianya nih, dengerin Ya, ya? menyimak. Saya tidak membahas masalah perbuatan mereka bang, tapi memang sudah waktunya Yesus. Dengerin dulu bang, sederhana ini ya. Orang yang mau membunuh Yesus itu ada imam-imam kepala Yahudi, ada Yudas, ada tentara Romawi. Ini loh pelakunya. Pertanyaan saya bang, kehendak siapakah ketiga oknum yang saya sebut tadi ini membunuh Yesus? A. Kehendak iblis, B. Kehendak Tuhan. Kehendak Bapa bang. Oke, jadi kehendak Bapa menyuruh jadi Bapa di surga memerintahkan tentara Romawi, Yudas berkhianat dan Kayapas menangkap dan membunuh Yesus. Ini perintah Bapa di surga. Nah itu tidak ada di dalam Alkitab saya. Bapak itu memerintahkan itu bang. Itu hanya satu proses saja bang, di mana Yesus itu harus jadi korban. Kalau begitu saya balik. Apa yang merasuki mereka ini sehingga mau membunuh Yesus? Apa yang merasuki mereka? Ya, tidak ada juga pertanyaan itu di dalam Alkitab saya, Bang. Oke. Siapa yang memasuki mereka kan di situ. Tetapi saya hanya tahu bahwa dia adalah korban penebus salah. Kalau begitu saya permudah. Apakah ketiga oknum yang saya sebut tadi ini membunuh Yesus ini kejahatan atau dia adalah pahlawan? Belum waktunya Bang. Apa Bang? Saya ulang ya. Ketiga oknum yang saya sebut tadi membunuh Tuhanmu di tiang salib. Tindakan mereka adalah A. Kejahatan, B. Pahlawan. Ya kalau tindakan itu memang tindakan jahat Bang. Kejahatan. Nyambung pertanyaan. Kejahatan ini bersumber dari Tuhan atau bersumber dari iblis? Sumbernya dari iblis Bang. Iblis. Berarti iblislah yang merasuki mereka sehingga membunuh Yesus. Betul apa betul? Betul Bang. Nah, kena kau di sini. Artinya adalah pembunuhan Yesus di tiang salib kehendak itu hanya proses saja Bang. Itu hanya kena kau di sini Bang. Ya udah ya, makasih ya Bang ya. Udah. Itu hanya proses saja, proses di mana Yesus harus menjadi korban. Tadi berhasil masuk. Abang tadi udah dengerin dulu Bang. Abang tadi abang udah mulai jujur di sana. Artinya adalah itu proses kematian Yesus loh Bang, memang harus seperti itu. Iya, abang dengerin dulu. Abang udah mengakui bahwa
Ketiga oknum ini dirasuki oleh iblis, perlakuan mereka adalah kejahatan, dan mereka Itu membunuh prosesnya, Bang. karena pengaruh iblis, gitu ya. Jadi pembunuhan Yesus di tiang salib itu bukan kehendak Bapa, tapi kehendak Bapa tadi yang adalah iblis. Karena iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kau membunuh Yesus. Setuju? Itu hanya proses loh, Bang. Ya, masalah Ya, proses memang kematiannya proses. itu tidak Memang kami proses, permasalahkan, Bang. Tetapi Bapak itu sendiri, Bang, ya sudah mengorbankan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak mulai binasa. lagi ngeles dah. Masalah proses kematiannya itu tidak bisa permasalahkan, Bang. Dan di situ tidak saya permasalahkan, tetapi dia memang korban sekali untuk selama-lamanya, Bang. Makanya kami tidak nyembelih kambing lagi, tidak nyembelih domba lagi, tidak nyembelih tengkukur lagi, Iya, tidak nyembelih udah sapi paham lagi, itu, Bang. Bang. Nah, jadi Apa? tiap tahun nanti Bener, sapi-sapi Bang. itu Udah, habis, Bang. Bang. Iya, jangan ngomongin sapi, Bang. Sapi. Udah cukup ya. Artinya terakhir ini, Bang, sebelum Anda mandi 7 sumur. Apa? Aduh, tadi terakhir juga. Ini terakhir lagi Abang bilang. Ya, apa manfaatnya? Apa manfaatnya Yesus mati dibunuh oleh orang yang kerasukan iblis? Apa manfaatnya buat Anda? Loh, dosa-dosa saya, Bang. Saya yang berdosa ini, Bang. Ya, sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang menebus saya dari segala dosa-dosa saya, Bang. Baik. Saya disebut orang merdeka, Bang. Disebut orang merdeka. Nah, di situ dia. Oke, Ya udah terakhir. dijawab, Bang. Selesai, Udah Bang, ya? dijawab. Ya udah. Nanti lagi kita Kesimpulannya diskusi, ya, adalah, Bang, ya? ya udah, Bang. Kesimpulannya adalah, ya. Nah, enggak Ya, perlu saya- Abang simpulkan. Ya, Enggak perlu saya Abang mau simpulkan ngomong dulu. diskusi. Iya, saya Kalau mau saya ngomong. Saya mau menyimpulkannya simpulkan. nanti Abang marah. Anda setuju juga. Ya, Saya kan? mau ngomong. Ya udah, saya mau Biarlah ngomong nanti terakhir. orang lain yang menyimpulkannya. Ya Biarlah. udah, saya mau bicara dulu ya, Bang. Ya. Berdasarkan analisa, bukan kesimpulan tapi resume, yang menghendaki Yesus mati, mereka ini dirasuki oleh iblis, mereka ini adalah penjahat, penjahat ini membunuh seorang manusia di tiang salib, Anda memanfaatkan sebagai penebusan dosa Anda. Resumenya adalah karena orang kerasukan iblis membunuh seseorang di tiang salib, Anda manfaatkan menebus dosa Anda. Terima kasih. Semoga Anda tersadarkan. Selamat datang. Kesimpulan akhirnya, Bang, bukan kami yang memaafkan, tetapi dia yang telah mengorbankan dirinya karena kasihnya kepada saya. Oke, udah. terima kasih Bang Andi. Makasih, Terima kasih Bang. Bang Fatarif dan Bang Juma, saya permisi. Selamat Oke. sore, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Hebat ya, Bang. Masa nggak nyambung-nyambung dari tadi. Tapi kadang dia terjebak dengan keadaan yang ada. Jadi sepintar-pintarnya orang melawan data, melawan kejadian, sepintar-pintarnya orang les, dia akan jatuh dengan sendirinya dan mengakui dirinya bahwa saya salah bicara. Sekali lagi ya, sepintar-pintarnya orang berbohong, sepiawai-piawainya orang berbohong, kebohongan itu sendirilah yang berkata, aku memang berbohong. Tapi sepintar-pintarnya orang menyembunyikan kebenaran, sepintar-pintarnya menyembunyikan kebenaran, kebenaran itu akan nongol dengan sendirinya. Jadi antara kebenaran dan tidak benar, bagaikan bumi dan langit. Kebenaran selalu ada di depan, sepintar-pintar Anda menyembunyikannya. Selamat datang di kebenaran. Sampai jumpa. Putra Minang, selamat sore. Selamat Kristen. Putra Minang ini, kalau dia Kristen, saya nggak terima ini. Ya, Putra halo. Minang. Ya, Kristen apa Islam, Bang? Islam, Islam. Oke, Islam. Oh, iya dah. Makanya kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya Waalaikumsalam. pakai Putra Minang ini saya agak. Ya, ada yang sampaikan, Bang. Betul lagi. Ya baru gabung bang. Ini judulnya apa nih? Ada, kita debat dengan hotel aja, Bang. Kita dulu, Bang, ya, karena kita hotel.
Ini Wanira, siapa nih Wanira nih? Ya Wanira, selamat pagi, selamat sore, selamat Pakistan. Wanira, selamat sore, selamat Pakistan. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Yang Islam jangan minta permintaan naik ya. Yang Islam jangan permintaan naik, Kristen aja. Ya, silakan. Yang Islam jangan perintah naik ya, yang Islam, yang Kristen aja. Michelle ini orang malu nih. Oh, ini dulu di sini nggak ada ilmu ini di sini. Cuma teriak-teriak aja ini. Biarin aja kita mainin. Enggak, dia itu congor aja, nggak berhenti ngomongnya. Udah susah kita kalau diskusi. Nggak bisa ini. Coba aja dulu, tes dulu. Saya kan Bang Andi. Saya lagi makan bakso Bang di sini. Panggil aja dulu. Siapa yang login musik? Kenapa? Selamat petang. Selamat Malaysia ini Bang. Selamat petang. Ya, selamat sore. Saya mau tahu betul. Pada Zuma sebut angkatan jahat itu siapa bang? Angkatan jahat itu adalah yang ingin membunuh Yesus di tiang salib. Oh ya, siapa itu? Ya, beberapa orang yang mengakui itu, termasuk pelakunya, tentara Romawi orang jahat, Yudas orang jahat, orang Yahudi yang mau membunuh dia ya jahat semua. Kenapa membunuh orang? Apa salahnya tuh orang dibunuh kan gitu? Itulah orang jahat. Tapi macam Zuma kata angkatan jahat itu adalah Kristen. Karena kau percaya itu. Karena kau percaya pembunuhan itu. Jadi angkatan jahat itu Kristen. Ya kau mulai yang angkatan jahat, kau lah orang jahat. Kenapa kau mengiyakan Yesus mati terkutuk? Orang jahat lah kau. Tidak, di ayat itu angkatan jahat itu pengikut Kristus atau siapa? Cuma kata pengikut Kristus. Kan di Bible berkata angkatan jahat ini minta satu tanda. Apa tanda apa yang dia minta? Benar nggak sih kamu mati terkutuk? Yesus menjawab, hanya ada satu tanda buat angkatan jahat, yaitu tanda Yunus. Karena Yunus menurut Yesus, Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Yunus itu di perut ikan ditolong dan tidak wafat, tidak meninggal, tidak dibunuh, tidak mati. Begitu juga anak manusia. Tapi ada lagi seorang angkatan ini mengakui bahwa Yesus mati di tiang salib. Jadi Anda ini termasuk angkatan jahat, tidak manut terhadap contoh yang diberikan oleh Yesus, yaitu contoh Yunus di dalam perut ikan. Bagaimana ceritanya? Sudah. Tadi Zuma kata angkatan jahat itu adalah Kristen, tapi di ayat Nggak ngerti-ngerti juga ini orang dibilangin ya. kata angkatan jahat itu adalah ahli-ahli Farisi yang membenci Yesus. Ya, kamu setuju nggak? Kamu setuju nggak? Saya tidak setuju dengan Zuma. Zuma kata angkatan jahat itu Terus yang ingin padahal di ayat itu Terus yang ingin membunuh Yesus itu siapa? Yang ingin membunuh membenci Yesus? Yesus seperti si Zuma. Kejambung. Kan sudah saya bilang Bang Andi, kan sudah saya bilang. Nggak apa-apa, buat mainan dikit, baru diturunkan kan gitu. Kan lumayan. Jadi angkatan jahat minta satu tanda. Yesus memberi tanda Yunus. Apakah tanda Yunus itu? Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan. Begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Yunus tidak mati, begitu juga Yesus. Jadi yang mati di tiang salib siapa? Jadi yang percaya Yesus mati di tiang salib artinya setuju dengan angkatan jahat ini karena memang ingin membunuhnya. Susah amat sih diterangin.
Gampang lo bahasa Indonesia ini lo. Kalau ingin cepat lurus jujur. Tapi kalau mau dibengkok-bengkokin, ya terserah. Kan yang percaya Yesus mati di tiang salib siapa? Orang mana? Agama mana yang percaya Yesus mati di tiang salib? Apakah Yesus memberikan tanda bahwa dirinya akan disalib? Kan dia menunjuk tanda Yunus. Gak ada tanda lain. Mana sih ini orang yang tadi? Ya udahlah, selesai sudah sore hari ini teman-teman yang ada di YouTube. Saya rehat sejenak. Dengan olahraga saya angkat dumbbell ini, ngos-ngosan sambil olahraga nih. Terima kasih buat semuanya. Saya lanjutin dulu olahraganya. Sampai jumpa lagi nanti jam 20 waktu Indonesia Barat. Bang Juma akan memenuhi undangannya si Bom Bom di room Kristen juga. Ya, buat yang di bawah. Topiknya adalah judulnya siapakah yang mencuri kitab Yahudi? Kristen kah atau Islam kah? Jangan lupa disaksikan di channel YouTube masing-masing Julkifli Mabas, Andi Selebis Channel, Sugi Kristologi, Catata dan lain-lain. Tolong nanti jam 8 dan 20 WIB. Jangan kemana-mana. Terima kasih. Apabila ada kata hilap dari saya sendiri dan semua teman-teman di sini, kami mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat teman-teman yang ada sekitar 2.000-an penonton di sini ya, kalau nanti malam ingin menonton diskusinya Bang Zuma dengan Pak Bom Bom, ini insya Allah nanti kami di Komar ini akan merilai diskusi tersebut. Jangan pergi ke Komar Superboy, cukup nonton di sini saja ya Bang Andi ya. Iya Bang. Ya, cukup nonton di sini. Kalau bisa sepikan komarnya si Superboy itu, kita cukup nonton di sini. Gitu ya. Silakan lanjut Bang Datuk sama si di kamar mandi. Oke. Siap, yang di bawah yang yang menggunakan nama user tidak akan saya naikkan karena ini akun fake ya, yang memakai nama user tidak akan saya naikkan karena itu nama fake. Jadi kalau yang bawah makasih. Jadi ya. Jadi buat yang di bawah, makasih banyak ya yang udah tap layar. Yang tap layar pada hari ini kita telah menyaksikan bersama-sama bahwa ada saudara kita yang telah kembali ke Islam, yaitu seorang wanita yang sangat cantik ya, yang alhamdulillah telah masuk Islam dan kita telah syaratkan oleh guru kita Bang Zuma. Ya, buat nanti malam jangan nonton di Superboy, di sini saja. Kami akan merelai, jadi cukup Ustaz Arif saja ke sana merelai. Jadi yang lain jangan ikut ke sana. Di sini saja kita nontonnya. Karena kalau Anda ke sana berarti Anda membesarkan akun di situ. Ya, jadi di sini saja kita relaikan. Jadi nggak usah ke kamarnya Superboy. Untuk yang di bawah, netizen-netizen kami, pencinta-pencinta Islam, pejuang-pejuang Islam yang di bawah, ya di sini saja. Ya silakan kalau ada yang kepingin naik, yang memakai nama user tidak akan kami naikkan. Ya, yang memakai nama user tidak akan kami naikkan karena itu nama fake. Ya, siapa lagi nih? Saddam Hussein minta ini. Siapa lagi nih? Ini Saddam Hussein, siapa ini? Ya, selamat siang. Selamat sore, Saddam Hussein. Ya, buat yang di bawah ditetep layarnya, dikencangkan tetepnya, kemudian ditonton melalui YouTube ya guru kita yang sebutkan tadi itu, agar kita ikut mendukung penyiaran dakwah dari guru-guru kita. Jadi jangan nonton ke sana, cukup di melalui YouTube atau di sini nanti. Melalui sini akan kami relaikan. Ya, siapa ini Longinus ini ngapain juga ini? Ya, yang mana naik yang Kristen ya, biar ada persekusian menjelang maghrib atau gimana kita lanjutkan. Apri John Tempang,
Ya. Ya. Ya, Tamrin, selamat sore Tamrin. Selamat sore semuanya. Ya, Islam apa kita? Islam apa kita, Bang? Saya alhamdulillahirrabbilalamin. Islam. Ya, Islam. Ada yang sampaikan, Bang? Kita khususkan satu slot untuk konten, Bang. Sebenarnya saya menyimak aja. Sebenarnya mungkin belum waktunya juga saya naik. Oke. Saya simak aja dulu. Oke, siap Bang, nyimak di bawah dulu Bang ya. Oke. Jadi buat Kristen ya, buat Kristen silakan naik. Kalau si Ngolonginus ini saya nggak mau diskusi dengan dia karena dia tercongol aja. Yang lain lah. Ini juga sini. Ya, adios. Selamat sore, adios. Assalamualaikum Bang. Terima kasih saya berinteraksi dengan Bang Zuma yang saya kagumi selama ini. Alhamdulillah. Silakan Bang. Ya, makasih banyak Bang ya, dukung kami terus. Nanti jangan ke situ nontonnya Bang, melalui di sini atau di YouTube. Di sini nanti kami akan menunaikan perdiskusian guru kita Bang Zuma dengan Bom. Jovi, selamat sore. Islam apa Kristen? Selamat sore para ustadz. Islam apa Kristen Bang? Alhamdulillah kita masih setia menganut agama Islam. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sampaikan Bang? Kita nunggu hotel satu Bang. Sediakan slot satu. Alhamdulillah melihat live ini, mudah-mudahan teman-teman atau saudara-saudara kita yang non muslim itu tersadarkan. Itu saja harapan kita semua. Oke, makasih Bang. Sama kita doa Bang ya. Makasih Oke, banyak. siap. Bang. Kita turunkan dulu Bang ya. Oke, siap. Makasih Bang, makasih Bang. Makasih kita turunkan dulu. Oke, siap. Assalamualaikum. Ya, buat hotel di bawah silakan naik. Cukup yang Kristen naik ya, biar ada pendiskusian. Ya, ini ada lagi nih. Halo, Robion, selamat sore. Islam apa Kristen? Robion? Aduh, keras banget suaranya. Enggak, ini kita. Ya. Ya, cuma Longinus saja ini. Longinus sana ini. Cuma Longinus. Yang satu slot kita sediakan untuk konten ya. Nanti jam 8 waktu Indonesia Barat atau jam 20 WIB. Ya, WIB. 20 WIB di sini kita menyiarkan relay diskusi Ustadz guru kita Bang Zuma atau Guru Zuma dengan Pak Bom. Di sini aja nanti nontonnya, jangan kemana-mana atau di YouTube juga boleh. di YouTube guru-guru kita, Bang Zuma Official, Bang Andi Selebes, Ustadz Tata dan yang lain. Jam 20 waktu Indonesia Barat, jam 20. Buat yang di bawah jam 20 waktu Indonesia Barat. Ya, jam 20 Indonesia Barat. Ya, kita live kan di sini ya. Bang Dato, ini hotel Malaysia ini aku tak dulu. Halo, Longor. Ya, Kenapa tuanmu 3? Jawab. saya belum selesai angkatan jahat yang Zuma Kenapa kata adalah tuanmu 3 jawab? Udah, kau sama saya. Kau soal apa kau? Kau gak ada ilmu. Kenapa tuanmu angkatan 3? jahat itu Zuma kata Kenapa tuanmu 3? Tuanmu kenapa 3? Longor, jawab. Dodol juga sih. Kenapa Zuma. tuanmu 3? Bagaimana Tuanmu mau 3. Saya pastikan tuanmu 3. Gak ada pendidikan Bang Tawaras, gak ada pendidikan. Kita permalukan dia. Tuannya 3 itu. Iya, nggak ada ini, dia congor aja, hanya repet aja dia, nggak ada edukasi yang kita dapat. Kita pinginnya Komal Islam ini menjadi edukasi buat oten-oten, ya, sebagai tempat pendidikan, pencerahan dan edukasi agar mereka tercerahkan terhadap Islam. Kalau kayak gitu ngapain dia tuh? Ngapain dia itu? Kita nggak ada ilmu dapat sama dia. Ya, tuan 3 satu. Kita permalukan dia. Tuannya 3 itu.
Saya bisa buktikan datanya. Ya. Pesan Assalamualaikum. Anak kecil rupanya. Ya, buat yang Muslim di bawah, yang Kristen di bawah silakan naik. Yang Kristen ya. Maria, selamat sore, selamat Pakistan. Maria, selamat sore, selamat Pakistan. Ya, buat yang Kristen silakan naik ke atas. Ini ada permintaan ini. Buat selamat malam, selamat sore Mbak Rimba. Selamat sore. Selamat Pakistan Bang. Kristen. Silakan mau berdiskusi dengan guru-guru kami. Nanya aja Silakan. ini. Cuma nanya aja ini Pak Ustadz. Ya. Silakan. Iya, silakan. Cak, siap Cak. Ustaz Tata. Ya. Ustaz Tata. Ustaz Tata monitor. Ya, Ustaz Tugi, monitor Ustaz Tugi. Ustaz Tugi. Ini persiapan orang maghrib nih. Oh, orang maghrib ya, orang maghrib ya. Atau gimana? Kita dulu, Pak. Pak Yadi, dia nemu apa, Bro? Ya, cuma nanya aja ini. Dia nemu apa dia nemu? Dia mau nanya tuh. Silakan Bang. Kalau bisa kami jawab, kalau tidak bisa kami tunggu berita dari guru kami. Silakan Bang. Menurut pendapat orang-orang kita Muslim ini, agama di bumi berarti yang tidak cocok menurut aliran agama Islam itu adalah Kristen itu Pak Ustadz ya. Gimana Bang? Agama yang paling tidak diakui oleh Tuhan itu adalah agama Kristen berarti di muka bumi ini, begitu menurut Pak Ustadz. Di luar Islam Bang, di luar Islam, karena pengakuan Islam bahwa agama yang paling benar itu adalah agama Islam. Baik agama apapun, termasuk Buddha apapun ya. Karena satu-satunya yang mengakui sebuah agama itu hanya Islam. Sesuai dengan Al-Maidah ayat 3 Bang. Iya. Intinya di luar Islam itu bagi kami bukanlah sebuah agama. Karena apa? Karena yang diakui kebenaran dalam Islam, yang mengakui dirinya agama benar itu hanya Islam. Gitu Bang. Apakah Kristen itu sebuah agama? Ada nggak pernyataan di Bible Abang? Iya, itu makanya saya kan bertanya aja dulu ini, jadi supaya ya minta diterangkan juga lah maksudku, supaya saya juga bisa. Ada guru-guru saya nonton Komal ini Langsung nih, berbulan-bulan. gue jawabnya nih. Inna dina indallah Islam. Hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di luar Islam tidak diridhoi, tidak diakui oleh Sang Pencipta. Itu jawabannya. Oke. Terima kasih itu Bang Andi keterangannya, karena saya sudah berapa bulan ini Berisik di sana. di Komal. Saya cuma pendengar, tapi ya itulah, saya lagi merenungkan juga ini, seperti apa itu kan, seperti apa. Saya selalu nonton loh, selalu mendengar di Komal-Komal ini. Jadi saya merenung, berarti agama yang cuma satu agama yang diakui Tuhan di muka bumi ini adalah Islam. Seperti itu, intinya seperti itu ya Bang Andi ya. Iya, betul. Semua para nabi itu Muslim. Tidak ada, belum pernah saya mendengarkan Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW bukan Muslim. Muslim artinya berserah diri kepada Tuhannya. Syariat Islamnya memang belum selengkap syariat Islamnya Nabi Muhammad SAW. Tapi semua para nabi Muslim. Tidak ada ajaran atau tidak ada nabi yang berdinul di luar Islam atau Muslim. Itu Bang. Iya. Terima kasih keterangannya itu Bang Andi. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ya ada hidayah juga buat. Amin. Abang, entar dulu Bang. Abang sekarang ini masih menganut agama apa Bang?
Kristen. Ya? Kristen. Oh, Kristen. Ya teruslah belajar, Bang. Ya. Yang penting Abang harus belajar bahwa hanya ada satu Sang Begini, Bang Pencipta. Andi. Ya gimana, Bang? Ya, begini Bang Andi. Di sini kan bercampur baur antara Kristen dengan Islam. Kira-kira ini saya mohon pendapat aja dulu. Mohon pendapat. Adakah kesalahan bagi saya? Saya selalu sering ngikut di acara-acara Islam itu, dan orang-orang yang ada di sini juga terkadang tidak istilahnya melarang saya seperti itu. Intinya saya ingin mengetahui jauh lebih dalam seperti itu niat saya. Jadi ya mudah-mudahanlah nanti hidayah itu ada. Amin. Saya. Amin. Amin. Bang, tidak ada larangan siapapun untuk ikut kajian Islam. Tidak ada larangan kepada siapapun untuk berbuat baik. Silakan berbuat baik, silakan menolong sesama, ikut majelis, tidak ada larangan. Itu Bang. Tapi, ada tapinya Bang. Ada tapinya. Belum tentu perbuatan baik itu, kalau basicnya tidak ada, ya perbuatan baik itu berguna bagi orang lain, sia-sia buat Anda. Karena Anda belum masuk kelas, Anda masih di luar kelas. Tentu Anda tidak berijazah lulus, karena Anda tidak terdaftar sebagai umat Islam. Mudah-mudahan paham Bang, makasih. Terima kasih Bang Andi atas pencerahannya sore hari ini. Ya, lebih dan kurangnya saya manusia biasa juga. Mohon maaf kiranya merepotkan bertanya. Ya kan, mudah-mudahan nanti hidayah itu cepat ada. Amin, amin ya rabbal alamin. Bang, nanti gini Bang, nanti Abang sering ke sini, kita kajian dengan Ustaz Tata. Nanti ada beliau sebagai sering di sini. Nanti Abang nanya aja semuanya sama beliau, apa-apa permasalahan tentang Islam. Islam itu apa, Bang? Mengucapkan 2 kalimat syahadah, Bang. Yang lain-lain persyaratan. Harus ada KTP ya, Bang. Kirim KTP sama kami. Sebentar menit, siapa? Bang Lima. Kenapa ini? Dia mau masuk Islam katanya. Agamanya apa? Sebentar dulu. Kristen. Hah? Kristen. Kok di setepingannya maha besar Allah atas segala firman-Nya? Ya itu saya kan dengar-dengar dan sering saya juga baca-baca itu Pak Ustadz di kitab orang Islam itu kan, kami kan berbau dengan orang Islam juga di situ. Ada amin, maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Iya, memang sengaja itu saya tulis itu karena saya mau masuk. Iya kan? Sungguh besar Allah dengan segala firman-Nya. Kalau kita untuk percaya saja di sini kan dia juga belum syahadat atau belum apa. Dia mengakui dirinya Kristen, tapi dia sering mempelajari Islam gitu loh Bang Arif. Oh gitu ya. Iya. Kamar dari mandi tadi Bang. Sekali. Gak lihat HP. Bisa cross check tipingannya kan, komentarnya. Iya, ada Kristen Bang Dubai. Jadi tadi saya udah jelaskan bahwa Anda Kristen boleh belajar Islam, boleh masuk majelis ilmu, boleh berjamaah, tapi Anda boleh berbuat baik, menolong sesama, menyumbang kemana. Tapi persoalannya Anda belum terdaftar di kelas, jadi Anda nggak dapat ijazah. Perbuatan baik berguna bagi orang lain, sia-sia buat apa, nggak dapat ijazah loh. Untuk itu syaratnya yang pertama, rukun Islam ada 5. Pertama ya syahadat dulu, ya itu sudah memulai itu masuk. Habis syahadat ya kedua ya sholat, ketiga puasa, keempat zakat, kelima haji bagi yang mampu. Itu syarat utamanya dulu Bang. Itu syarat. Jadi memeluk Islam itu nggak ribet gitu loh. Itulah Bang kira-kira. Oke, terima kasih Bang Andi. Ya Bang, sama-sama Bang. Sekali lagi, mudah-mudahan hidayah itu cepat ada buat saya. Amin. Mohon doanya dulu. Mohon doanya amin, juga ya. dari kawan-kawan yang dari Muslim. Ya. Tanpa Anda diminta berdoa Bang, kami tiap hari itu selalu menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar.
selalu menyampaikan kebaikan Islam, ajaran Islam, mencegah kepada yang mungkar. Itu wajib hukumnya umat Islam menyampaikan itu. Kalau tidak berdosa kita. Dengan cara apa? Udah ila sabil rabbika bil hikmah, menyampaikan secara baik. Karena Islam ini memang agama dakwah. Disampaikan Bang. Kalau sampai ke Abang, ya silakan. Itu. Ya Bang Andi, saya sebenarnya Bang Andi belajar Islam ini sudah banyak yang saya dapat juga. Saya memang sengaja belajar sendiri, contohnya baca-baca Fatihah. Saya sudah hafal Bang Andi, cuman saya memang masih belum apalah gitu ya. Bersahadat juga saya sudah, alhamdulillah lah, saya sudah bisa. Tapi memang belum. Nah itu nanti saya perlu bimbingan lah nanti sama Ustadz Juma, bagaimana nanti ketika sudah waktunya. Tapi KTP Abang Kristen. Oh masih. Abang masih aktif ke gereja bagaimana? Oh enggak. Udah ada sekitar lebih kurang 6 tahun saya nggak pernah gereja lagi. Tapi masih percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Itulah yang jadi perdebatan di dalam diri saya itu. Makanya saya sudah nggak mau lagi. Apalagi akhir-akhir ini saya sering mendengar Komal ini kan ini. Makanya saya sudah 2 bulan terakhir ini sampai jam 3 subuh saya terus dengar itu. Itu Bang Andi, seperti itu. Ya, ketika Anda mendengarkan debat itu Bang, mana yang lebih berdata, Kristen atau Islam Bang? Ketika kita bicara mengeluarkan data ini dalilnya itu, Islam atau Kristen Bang? Itu Ustadz Sugi ya menurut saya yang dibaca-baca para sampean itulah yang benar itu. Keterangan-keterangan yang itu ketika dicocokkan dengan Bible itu memang ada kesalahan-kesalahan sepertinya seperti itu. Makanya tapi saya belum berani 100% ya. Karena itu tadi saya lagi mendalamin kemudian nanti ya mudah-mudahan secepatnya lah maksud saya kan. Gitu. Ya, amin. Kami 10 saudara itu yang 8 di Muslim semua itu Mbak Andi sudah. Masya Allah. Ya, kalau boleh tahu Abang dari mana? Dari Jambi, saya di Jambi. Jambi suku? Suku saya? Suku Melayu. Iya. Batak Melayu. Saya Batak. Batak. Kalau Melayu heran aja, Melayu kok Kristen gitu. Kalau Batak ya. Batak saya Marga Naga. Oh. Ini berarti saudaranya Hesti Sinaga ini, blokir permanen. Iya. Marga saya Medan Sinaga. Dari saya Tanah Jawa, Siantar. Cuma pesan kami Bang, umur kita ini kita nggak bisa tebak Bang. Entah besok, entah besok lagi kita akan dijemput oleh Yang Maha Kuasa. Sebelum itu terlambat, Abang pikir-pikir. Saran kami tidak memaksakan karena dalam Islam itu tidak ada paksaan. Ya kalau udah rasanya cukup dan kuat mental Abang, sesuatu yang baik itu dikerjakan secepatnya dan sesuatu yang buruk itu diperlambat, gitu Bang. Itu tergantung Abang aja. Kami di sini akan memualafkan Abang dimanapun Abang dengan Bang Zuma, Bunda Zuma, dan disaksikan nanti akan dikeluarkan sertifikat. Tapi harus diketahui dulu KTP-nya. Apakah dia benar-benar Kristen? Karena kita tidak mau tanpa ada KTP, kita tidak mau memaafkan. Gitu Bang. Iya, oke. Oke Bang. Ya, ngirim fotonya bagaimana caranya? Nanti Abang catat nama saya. Abang ketik catat nama saya. 0813. Tunggu. Ini kan orang Jambi. Nanti kita suruh sadat aja di Komal Jambi. Biar diurus sama Api Jambi nanti. Oke, ya juga ya. Oke juga ya. Iyalah. Nanti nanti kita masukkan ke kita libatkan Api Jambi dong. Iya, kita libatkan Api Jambi nanti. Biar ada kerja itu Api Jambi itu. Siap. Ya, catat dulu nama saya, nanti kita di Jambi. Biar Jambi yang bekerja. Udah Bang Lima, catat nama saya?
Ambil pena aja bang, atau ballpoint atau pensil, ambil pensil aja. Jadi semakin kepanasan waktu di bawah ini kali. Ya, kami Islam tidak pernah memaksakan untuk bersyahadat atau apapun masuk Islam, karena dalam Islam itu tidak ada paksaan. Jadi hidayah yang membolakkan hati manusia itu adalah Allah. Ya, tidak ada paksaan. Maka ya silakan dicatat bang ya, 0813 ditambah 78 ditambah 57 ditambah 74 ya 08 jangan itu bang ya, harus pakai tambah bang, harus pakai tambah menyebutnya harus pakai tambah ya oke bang, lanjut bang. Oke. 08 tambah 13 tambah 78 tambah 57 tambah 74 tambah 34. Iya. Oke. Nanti kirim aja foto KTP abang sama saya, nanti akan saya masukkan ke kirim ke API Pusat. Oke, siap. Gitu bang ya. Siap. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Mohon izin. Minta maaf kiranya ada kesalahan. Ya. Oke, sama-sama bang ya. Ya, makasih bang, izin bang saya turun ke bang ya. Yo. Jadi satu persatu telah kita dengarkan, semakin mereka menghujat semakin Islam itu ya diterima oleh orang-orang yang berakal. Jadi mudah-mudahanlah cepat dia menerima hidayah, semoga cepat dia hatinya dibolak-balikan dan teguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. TikToker, selamat sore TikToker. Islam apa Kristen? Ya. TikToker, selamat sore TikToker. Ini setahu hotel ya. Kan para lelaki kesini. Apalah ini kepanasan dia nih. Jembatan manusia aja kok bangga kok. Kenapa lah kepanasan ini? Mereka ini apa nggak ngaca kalau Tuhannya itu seperti sutradara film porno, itu apa nggak ngaca mereka? Kau baca aja di dalam 2 Samuel. Kejang-kejang. 2 Samuel 12 ayat 11 12. Tuhan mau mengadakan adegan rot di tempat umum tuh, baca itu. Orang Tuhanmu yang cabul kau aneh-aneh. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan perot-perot dengan istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Tuhan mau ngadakan ini gimana? Ya, Benyamin. Selamat sore, Benyamin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya Bang, apa Bang Ziva itu lagi sakit ya? Ya, suaranya aja terganggu. Muslim Muslim Bang. Kristen Bang. Oh, alhamdulillah. Muslim. Oke, Bang ya. Kok beberapa hari ini suaranya kok berbeda gitu loh? Karena kebanyakan nyanyi itu serak kemarin tuh. Kebanyakan nyanyi. Iya, karena malam minggu apa ya, itu nyanyi seharian. Ya, Kemarin udah saya sarankan Bang sama Bang Cuma itu, tolong Bang Sadli suruh cari isi gedondong, nanti diikat sama benang, ditelen, ditarik, ya sembuh itu. Saya bilang gitu. Ya semoga polekat Islam masih aja semua ya Bang ya. Amin Bang. Amin. Ya udah turunkan Bang. Begitu aja. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kayaknya Bang Juma itu kalau satu isi kedondong nggak cukup, itu sekilo. Nah, tarik benang, telen, tarik, bersih. Nggak serak lagi nanti itu. Ada Kristen lagi? Sebelum maghrib nih. Masih ada waktu 30 menit. Laskar Kristus, selamat sore. Halo, Laskar Kristus. Salam Bang. Gimana? Oh ya, Islam Kristen Bang. Kristen ya? Oh iyalah, pastilah itu. Dari nama kan ketahuan tuh. Gimana iya. gimana? Mau ditanya mau bertanya? Tuh saya mau nanya. Oh nanya ya. Bagus kalau ada peluang seperti itu. Bagus. Silakan. Gimana saya nanya? Ya silakan. Baik. Jadi umat beriman itu dalam satu ayat, saya lupa di ayatnya, tidak mungkin kena sihir atau kena santet kan begitu ya Bang ya? Sebentar saya bukakan, saya coba buka. Sebentar. Tidak ada ayat seperti itu. Sebentar. Iya, makanya saya ada persiapan, saya naik aja ini. Ya minta maaf ya Bang ya. Sebentar, saya bacakan nanti. Gimana datanya itu? Sebentar. Orang beriman nggak bisa kena santet itu gimana? Sedangkan Tuhanmu saja dicoba iblis. Erroring kan? Iya, enggak. Sama. Iya. Sedangkan Tuhanmu saja dicoba iblis. Harus mirror kan? Wajib Ya, mirror. kan. Ya. Tuhanmu saja ditenteng-tenteng iblis 3 kali. Aduh, catatannya di rumah sebelah. Coba sabar dulu ya Bang ya, sabar. Ya. Data ya. Iya, data. Ya. Saya mengimbau kepada teman-teman yang wilayahnya sudah masuk waktu sholat maghrib, teman-teman ya masih ada 1000 lebih, silakan melaksanakan 3 rakaat dulu teman-teman ya, yang ada di bawah gitu ya. Biasanya kemarin ini saya rungkatin, tetapi karena ada geruda sudah sholat maghrib, beliau gantian sebelum naik ke tempatnya Superboy. Kalau di Islam itu nggak ada janji-janji hoax, itu nggak ada Bang. Kecuali kalau seperti di Kristen baru ada itu, karena nggak ada orang yang berani jalanin itu. Markus 16 ayat 17 18 itu kalau ciri-ciri orang beriman tuh kalau minum racun nggak mati ya. Tapi nggak ada orang yang berani coba itu. Saya mau kasih racun tikus lah, Pak De. Ya di Islam nggak ada begitu sih. Iya. Nggak ada. Ya, tapi Muhammad kena sihir kan? Gini loh, saya udah dapat ayatnya. Sebentar, saya tuh udah dapat ayatnya. Kebetulan Anda beruntung. Tapi intinya Muhammad kena sihir, pernah kena sihir, betul? Tapi nggak ada janji bahwa orang beriman nggak bisa kena sihir, nggak ada Bang. Orang beriman itu nggak boleh kena sihir. Ah itu yang ngomong makanya siapa? Tadi saya yang bilang siapa? Mana ayatnya? Mana? Kalau begitu Yesus itu benar-benar tidak ada amal ibadahnya karena dia terkutuk di tiang salib mati gitu. Gimana itu ceritanya? Nggak balik lo sama gue lo ya. Jadi Tuhanmu itu tidak ada amal baiknya, pembuat kerusuhan karena mati terkutuk di tiang salib. Karena orang yang baik tidak mungkin mati terkutuk. Masih mau datang besok? Emang kalau nggak tipu-tipu Kristen nggak laku ya Bang? Masih mau coba datang bawa besok? dulu ayatnya sini coba. Di mana Allah itu menjanjikan orang beriman tidak akan kena sihir, di mana? Mana? Kalau nggak tipu-tipu Kristen nggak laku kan? Makanya kau tipu-tipu. Kayak kitabmu itu tipu-tipu. Siapa yang percaya kalau minum racun nggak mati? Tipu-tipu.
Ngoceh terus kamu itu. Ataha 69. Celeng bes nanti kapan-kapan kita duel ya. Sama Zuma lah. Enggak. Layan orang gila. Coba kau baca kau berapa? Toha berapa? Hah? Woi, celeng turun. Orang gila dia, Pak. Dia orang gila. Toha 69. Coba kita baca ya. Baca coba. Apa? Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir belaka. Dan tidak akan menang pesihir itu dari manapun dia datang. Gak ada di sini. Orang beriman gak kena sihir gak ada di sini. Mana di sini ada orang beriman gak mempan sihir? Ada aja. Jadi kalau gitu Yesus nggak beriman dong. Bentar Pak. Al-Quran itu tidak ada yang hoax seperti Bible. Katanya ciri-ciri orang yang percaya itu kalau minum racun tidak modar. Megang ular tidak modar kalau digigit ular. Faktanya tidak ada satu Kristen pun yang bisa menjalankan itu. Satu lagi, Yesus berkata, apabila di dalam dirimu ada iman sebesar biji sawi, ya, jika kamu berkata kepada gunung itu pindahlah dari tempatnya, maka pindahlah itu. Pret, belgedes, nggak ada. Ya coba saya tantang Kristen gak usah pindah gunung nih, pindahkan gelas nih dari meja saya coba. Gunung keberatan, mungkin gunung kembar istrimu bisa kau pindah karena istrimu kau sepak. Pindah kau, sepak sama gunung-gunungnya, pindah nih. Ya gak usah gunung. Kecuali gunung kembar istrimu baru bisa kau sepak. Pergi kau. Ah kayak gitu pergi tuh gunungnya sama orangnya maksudnya. Ya kan? Coba. Apabila kamu punya iman sebesar biji sawi dan jika kamu berkata kepada gunung pindah dan tempatnya pindah, gak ada orang Kristen yang menjalankan itu. Hok. Gunung kembar mungkin bisa dipindah. Mak, pindah mak, pindah itu gunungnya itu. Noten gawe ini. Islam tidak kenal hoax. Oke? Nih, Kristen yang paling jago suruh pindahkan gelas ini, nggak usah gunung. Nih, pindah ini. Kalau ada, ngesot saya 100 kilo kalau bisa. Apa otan yang naik itu? Koplak semua. Tadi masalah langsung disimpulkan sendiri. Saya Jadi kan tadi masalah sihir, Pak De. Dia bilang tadi, kalau orang beriman itu tidak kena sihir. Tidak boleh kena malapetaka, tidak boleh kena ujian orang beriman. Nah Tuhannya. Berarti Tuhannya nggak beriman. Nah itu masuk gue tadi di situ, Pak De, itu balasannya udah. Nah, gitu loh. Terus Paulus, penulis Bible-nya mereka itu mereka nggak kena siksa tuh sebelum mati mereka itu. Berarti mereka orang nggak beriman semua. Itu kira-kira balasannya terhadap orang yang cenderung menyerang bebas tanpa memperhitungkan resikonya apa nanti ini kalau saya berpendapat begini. Kalau di Islam itu semakin tinggi iman seseorang, semakin tinggi ujiannya. Ya memang kita manusia ini kan hidup di dunia ini ujian. Ujian kita ini, kita dalam kelas apa ini? Kelas Islam. Alhamdulillah insya Allah dijanjikan umat Islam itu lulus, dijamin. Gitu gampang kok cara hajar mereka. Iya, inilah Bang Andi. Kalau hanya ngutip ayat 69. Ini kan bercerita tentang Musa ketika berhadapan dengan pesihir-pesihir Fir'aun. Kalau kita baca dari ayat 66. Qala bal alku faiza jibaluhum wa idhiyuhum yuhoyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Dia Musa berkata, silakan kamu melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang olehnya. Musa seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka.
fa'au jasa fi nafsihi khifatam Musa, maka Musa merasa takut dalam hatinya. Ada sebab-musababnya di sini. Di sini Musa itu merasa takut berhadapan dengan para penyihir. Qulna la tahaf innaka antal a'la. Kami berfirman, jangan takut, sungguh engkaulah yang unggul menang. Tuh. Wa alqi ma fi yaminika talfaf ma sona'u innama sona'u kaidu sahir wala yuflihus sahiru haitsu atta. Dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Nah ini Musa disuruh melemparkan apa yang di tangan kanannya. Niscaya akan menelan apa yang mereka buat. Ya, jadi tongkat-tongkat itu nanti akan menelan tali-tali yang dilempar oleh para penyihir itu. Ya, karena tali-tali itu disihir menjadi ular, Musa juga melemparkan tongkatnya menjadi ular, maka tali-tali itu ditelan oleh tongkatnya Musa yang berupa ular itu tadi. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu, ya tipu daya saja. Ya, tipu daya pesihir belaka, dan tidak akan menang pesihir itu dari manapun dia datang. Fakta memang, ya penyihir-penyihir Fir'aun itu kalah sama Musa. Faul kias saharatu sujadang qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Lalu para pesihir itu merunduk bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhannya Harun dan Musa. Lah ini kok bisa dibawa ke, aduh memang oten koplak. Itu keliru nyebut ayat itu Ustaz Sugi. Nabi Muhammad katanya yang kena sihir kan gitu. Itu Musa itu. Itu Musa kan. Itu Allah itu ingin menunjukkan kepada umat manusia bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia ciptaannya. Jangan sampai dikultuskan gitu kan. Betul. Iya. Dan itu juga merupakan panduan tuntunan bagaimana ketika kita berhadapan dengan sihir. Maka turunlah surah Al-Falak itu kan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, itu dia. Turunlah ayat itu. Iya, iya. Buat yang mau sholat maghrib dipersilakan ya. Untuk sholat maghrib di sini masih ada sekitar 35 menit lagi ya Pak ya. Ya. 35 menit lagi. Kalau untuk di bagian barat, bagian kanan saya dengan Pak Ade ini, Pak Sugi itu masih 35 menit lagi ya. Jadi untuk yang WIB yang sudah masuk waktu maghrib ya untuk dari Jawa ya. Silakan 3 rakaat dulu, tinggalkan dulu. Lalu balik lagi kalau dulu. Ya. Ya Rapi, selamat sore Rapi. Islam apa Kristen? Selamat malam. Islam apa Kristen? Rapi. Selamat malam. Kristen. Islam apa Kristen ya? Ada yang mau diskusikan atau bertanya Bang? Silakan. Begini, sebelum saya berdiskusi tentang isi Alkitab, saya kan Kristen. Iya. Saya sebagai Kristen mengakui yang mana Alkitab itu kitab yang sempurna, baru mengakui firman, iya, kitab yang sempurna, firman yang turun menjadi manusia, bertemu langsung dengan manusia, begitu. Baru itu saya mengakui. Begini, saya sebelum kita masuk ke dalam isi Alkitab ini, baru kalau Al-Quran saya lihat itu katanya wahyu Allah, baru kitab yang sempurna bisa menjelaskan sesuatu. Tapi anehnya kok Al-Quran masih dibantu dengan kitab-kitab lain seperti hadis dan tafsir ulama A, tafsir ulama B, dan sekian banyak lagi. Ya, silakan. Itu orang waras. Kami sudah dapat poinnya. Ya, silakan. Silakan Tasegi. Ya, yang bingung itu orang yang kurang waras.
Karena ketika dia baca Quran itu dia tidak melihat judulnya ini apa. Padahal Al-Quran sendiri sudah memberi judul terhadap dirinya. Bukankah ketika kita membaca buku itu kita lihat judulnya dulu. Ini yang dibahas dalam buku ini apa? Dari judul itulah kita tahu. Al-Quran memberi judul terhadap dirinya sendiri. Dalikal kita kalau itu sendiri masih dibantu dengan jangan dipotong. Nanti saya ke sana nanti. Dalikal kitabu la raiba fi hudalil mutakin. Ini buku petunjuk untuk ketakwaan. Jadi sempurna dalam hal apa? Dalam ketakwaan, dalam beriman, dalam mengenal Tuhan, dalam syariat-syariatnya. Itu Al-Quran bukunya. Kalau kita ingin mengenal Tuhan lewat Bible, sesat. Tetapi kalau lewat Quran, pasti benar. Nah gitu ya. Nah kenapa harus ada hadis? Hadis itu menjabarkan isi Quran. Ya, karena tidak mungkin. Ini kenapa Datuk putus-putus suaranya ya? Aduh. Kenapa Datuk? Ya, jadi saya ibaratkan gini. Saya kirim surat kepada Datuk. Tentu orang yang tahu makna, maksud surat itu antara saya dan Datuk. Betul nggak Datuk? Nah kalau ada orang lain ingin tahu apa maksud surat saya kepada Datuk, minta keterangan kepada Datuk. Datuk nantilah yang akan menjabarkan. Itulah yang dimaksud hadis. Ya, hadis itu menerangkan isi Quran. Begitu. Hadis, tafsir itu menerangkan. Hadis tidak boleh bertentangan dengan Quran. Iya, hadis menerangkan Quran. Begitu Bang. Nah, Bible sempurna apanya Bang? Tiap tahun mengalami revisi editan. Sempurnanya apa Bang? Emang Abang pikir Al-Quran tidak pernah mengalami revisi editan? Bang, tinggal diklik saya. Baru baca. Tinggal diklik baru baca. Oke. Tunjukkan kepada saya ayat apa yang diedit. Egy Sujana saja sampai emosi. Apa emosi? Egy Sujana sampai emosi loh. Gini Bang. Gini Bang. Dikatakan itu tinggal klik itu karena dia tahu itu. Bang, banyak yang muncul di situ. Saya buktikan. Kitabmu itu nggak sempurna, sama sekali jauh dari sempurna. Bercerita tentang penciptaan gabrul. Apanya yang sempurna? Ya, di Kejadian 1 ayat 1 dikatakan sampai ayat 5, matahari terang, terang ada di hari pertama. Bentar dulu, kau jawab nanti. Terang ada di hari pertama, mataharinya nongol di hari keempat. Orang waras mana yang bisa percaya ada terang tanpa ada benda penerang, Bang? Coba sempurnanya di mana itu tentang penciptaan tuh? Coba kau apa? Kau terangkan kepada saya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, maka Abang jangan dulu masuk ke dalam ayat Alkitab. Allah baik, jadilah petang pertama. Kan kamu tadi mengatakan bahwa Bible itu sempurna. Ini saya buktikan dari pertamaan. Ya, mataharinya dibikin hari keempat. Coba terangkan kepada saya apa sempurnanya di situ. Nggak bisa terangkan kepada saya sini. Nggak bisa. Kau sudah, karena kamu sudah nipu tadi. Kau kan sudah mengatakan bahwa Alkitab itu sempurna. Sempurna masih dibantu lagi dengan kitab. Masuk di akal kah itu? Coba. Oh, masuk akal. Penonton ini. Masuk akal. Kan sudah saya terangkan. Misalnya saya kirim surat sama Dato. Dengar. Dengar, iya ini saya jawab. Bukan disempurnakan di situ. Tapi hadis itu hanya menjabarkan apa yang di dalam Al-Quran. Loh, kok nggak boleh masuk ke ayat gimana sih? Apa sih? Kau nggak boleh intervensi saya.
perbandingan Kita dialog. di luar isi Alkitab dan di luar. Karena kau sudah nipu. Karena kau sudah nipu. Karena kau tadi sudah nipu. Kau sudah nipu kau. Kau mengatakan bahwa Bible itu sempurna. Tapi ketika ingin saya bahas ayat Bible, kau kencing di tempat. Apanya yang sempurna tentang penciptaan? Dari pertama ada terang. Hah? Mataharinya diciptakan dari keempat. Hanya orang yang otaknya kosong yang percaya akan hal itu. Coba kau terangkan kepada saya apa sempurnanya itu? Hah? Apa sempurnanya? Nggak, mengenai Quran sudah saya terangkan. Tapi karena kupingmu budek kau nggak terima. Justru apa yang kau lakukan itu membenarkan Al-Quran. Innaladina kafaru sawaun alaihim angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Orang kafir itu kau beri peringatan atau tidak kau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Kata Yesus, jangan melemparkan barangmu yang kudus kepada anjing. Jangan melemparkan mutiaramu kepada babi, karena hanya akan diinjak-injak saja. Ini walaupun Al-Quran sudah kukasih sama kau tetap saja nggak akan terima. Ya, itulah umpamanya itu. Seperti yang katakan Yesus, barangmu kudus, jangan kau lemparkan kepada anjing. Mutiaramu jangan kau lemparkan kepada babi, karena hanya akan diinjak-injak saja. Saya sudah memberikan Al-Quran, ternyata cuma kau injak-injak, ya kan? Nah, Al-Quran itu saya ibaratkan, saya kirim surat sama Dato. Ya, tentu yang tahu makna isi, kandungan, maksudnya itu antara saya dan Dato. Ada orang lain ingin mengetahui surat ini. Ya, tentu minta keterangan kepada Dato. Dato lah yang menjabarkan isi dari surat itu. Itulah yang disebut hadis. Bible bagaimana? Kacau balau. Bercerita tentang penciptaan, kacau balau. Bercerita tentang banjir Nuh, kacau balau. Apa yang hebat dari situ? Apa? Gak ada hebatnya kitabmu. Cerita tentang Nabi Nuh, banjir melanda seluruh dunia, semuanya mati. Yang ada cuma di kapalnya Nuh. Kapalnya Nuh itu cuma sebesar setengah lapangan bola. Apakah mungkin kapal yang cuma sebesar itu mampu memuat seluruh penduduk atau seluruh makhluk yang ada di bumi ini, yang jumlahnya jutaan? Mendengarnya. Itu bang. Jumlahnya itu jutaan. Ya. Bagaimana jumlahnya jutaan masuk ke kapal yang sekecil itu? Apa muat? Lalu kalau tidak muat, binatang-binatang yang ada di seluruh dunia ini dari mana? Nah, itu gabrul kita cerita tentang penciptaan. Nah, kitab kau ngomong kitabnya sempurna, tapi kau nggak bisa bertahan, kau nggak bisa. Ya, coba tunjukkan kesalahan Al-Quran kalau bisa. Saya tantang Anda. Gak ada yang kaki ya, turun sendiri. Gak ada. Gak ada. Saya kalau nggak bisa gantian, ku besarkan suara saya, mampus kau kan. Aduh, jadi gini ya teman-teman ya, sebelum Nabi Muhammad itu meninggal, beliau mewasiatkan kepada kita umat Islam agar berpegang teguh pada dua perisai, taraktu fikum amroin, kan gitu kan, dan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata rasulih, kan seperti itu. Aku tinggalkan dua perkara agar kalian tidak tersesat, itu intinya. Dua perkara itu, selama kalian berpegang kepada dua perkara tersebut, maka kamu tidak akan tersesat. Apa? Yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi, yaitu berupa hadis. Itu sudah pedoman kita di situ. Jadi dia maunya Al-Quran itu seperti Bible, campur aduk di situ. Perkataan para nabi, perkataan firman, perkataan sejarawan, perkataan cabulis, nyampur jadi satu di situ. Maunya mereka seperti itu. Kita tidak. Dipisah-pisah Al-Quran, ini khusus wahyu Allah. Hanya Allah saja yang bernarasi di situ. Redaksinya hanya Allah saja di dalam Al-Quran itu. Nah, nanti ada kitab hadis. Inilah yang nanti akan menjabarkan.
Kemudian apalagi ada kitab-kitab ulama, ijma ulama. Ini menerangkan bagaimana sholatnya Nabi, bagaimana wudhunya Nabi, bagaimana kehidupan Nabi diterangkan. Ada kitab fikih dan sebagainya. Betul. Seperti itu. Islam itu sempurna. Al ulama warasatul anbiya, jadi ulama itu adalah pewaris dari Nabi, gitu kan. Ya, saya teringat dengan tausiyahnya Ustaz Tahta ketika berada di Kumal ini. Jadi Al-Quran dan hadis itu ibarat perang, ibarat surat kalau di kantor pos dulu kan. Kalau tidak ada perangkonya itu nggak bakalan nyampe ke tempat tujuannya gitu. Itu mungkin dari saya mengutip. Iya, beda dengan Bible. Bible itu penulisnya aja nggak jelas. Oh, bandingan dengan Quran pula. Bisa dikatakan dia sempurna kalau penulisnya itu jelas. Katanya kitab yang ditenteng-tenteng, ditaruh di ketek, di setiap hari Minggu ke gereja ditulis oleh Musa. Saya selidiki bukan ditulis oleh Musa. Siapa itu yang nulis itu? Maka suatu kali Musa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Woi, masa Musa menyebut dirinya nya? Keluaran 3 ayat 1. Maka matilah Musa. Tulisan Musa. Musa menulis kematiannya. Ya, penulisnya aja gak jelas Bible itu. Siapa penulisnya? Bisa dibilang sempurna. Belgedes. Hanya orang bodoh yang bisa kau bodoh-bodohi. Bos, sini nggak bisa, kau nggak bisa mengelak. Kalau kita dinilai dengan ilmu hadis, kitabmu itu tidak sebanding dengan hadis do'if. Hadis lemah, itu nggak sebanding. Karena hadis lemah masih jelas asal-usulnya. Nanti di tengah-tengah itu ada perawinya, ya, yang lemah. Itu baru disebut hadis do'if. Nah, kalau tidak jelas siapa penulisnya, itu namanya hadis palsu. Nah, kitabmu itu masuk ke hadis palsu. Karena tidak jelas siapa penulisnya, nggak jelas. Dari mana, dari siapa, ke siapa, nggak ada. Nggak jelas penulisnya. Katanya Yohanes ditulis oleh Yohanes. Tapi justru ya di dalam Yohanes 21 ayat 24 begini. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Dan yang telah menuliskannya, kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Apa itu tulisan Yohanes? Yohanes ngomong dialah murid. Kan nggak mungkin kan? Misalnya nih, kalau kata dia bisa untuk orang pertama, istri saya nanya nih, Mas itu HP siapa? HP dia. Bingung nggak istri kita? Bingung. HP dia, padahal ini HP saya kan? HP dia katanya. Nah di situ Yohanes pakai kata dia. Berarti bukan tulisan Yohanes. Jelas-jelas di situ dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Kita tahu bahwa kesaksiannya benar. Berarti bukan Yohanes. Diperkuat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Yohanes buta huruf dan idiot. Dalam bahasa Yunaninya jelas. Agramatoi eisin kai idiotai. Buta huruf dan idiot. Kok bisa nulis kitab? Gimana caranya? Oh, buta huruf, idiot kok tulis kitab. Kisah Para Rasul 4 ayat 13 dalam bahasa Yunani. Cek kalau kau percaya. Agramatoi eisin kai idiotai. Rafael, selamat sore. Selamat sore. Ada si Butros dinaikkan atau enggak nih Pak De? Orang nggak ada apa-apanya, usah. Males aku. Tapi kalau Dato mau melayani silahkan. Kalau saya nggak mau, nggak ada ilmunya. Males. Oh males, ya udah, nggak usah kalau males. Kalau saya nggak mau, nggak ada ilmunya itu. Cuma modal apa aja, modal lu nggak punya malu aja dia debatnya. Modal apa? Kevin, selamat malam. Kevin, Islam apa Kristen? Kevin Kristen ya? Kevin? Iya, lanjut dulu ya Dato ya, saya mau bikin thumbnail nih Dato. Oke, siap. Ya, Kevin, selamat malam Kevin. Islam apa Kristen? Kevin, ya, sesuai dengan
komitmen kita ya dari awal ya dalam membangun Komal ini, kita tidak ada penghujatan, tidak ada banyak penghujatan ataupun penistaan terhadap suatu agama, tidak boleh. Karena Komal ini adalah Komal pencerahan, edukasi dan pendidikan. Kita berdiskusi di sini pakai data. Apapun sebuah tanda pakai data akan kami jawab. Ya, harapan selamat malam. Islam apa Kristen? Kristen, Bang. Kristen, silakan Bang. Ada yang bertanyakan Bang atau berdiskusi kita? Sebelum saya Ada yang mau kutanyakan, Bang. Ya, silakan Bang. Sebelum saya bertanya, saya mau bilang. Halo, Bang. Ya, silakan Bang. Saya boleh nanya apa di kepercayaan Bapak? Saya Islam Bang. Islam, ya. Kalau di Islam percaya kalau ciptaan Nabi Allah itu terdapat dalam ciptaan Allah itu terdapat dalam Quran di Al-Ikhlas Bang. Al-Ikhlas Al-Ikhlas. Contohnya ciptaan Allah di menurut kepercayaan Bapak. Iya, semua langit dan bumi Bang, dialah yang menciptakan Bang. Dialah yang menciptakan langit bumi dan seluruh isinya. Itu di ayat berapa Bang? Itu ayat. Bentar saya lupa. Di ayat berapa itu Pak Des, lupa ayatnya. Bentar Bang. Banyak ayat tuh Bang. Banyak ayat. Saya lupa ayat berapa Pak Des? Misalnya di dalam surah Al-Anbiya ayat 31. Itu Allah bercerita tentang awal mula penciptaan, Big Bang. Awalam yarul ladina kafaru anas samawati wal ardo kana taratkum fafatanahuma. Apakah orang-orang kafir itu tidak tahu bahwasanya dahulu langit dan bumi ini adalah satu bahan, ya, satu bahan yang padu. Lalu kami pisahkan di antara keduanya. Big Bang, berbicara tentang Big Bang. Dan ternyata, ya, para ilmuwan memang sepakat bahwa awal mula terciptanya dunia diawali dengan ledakan besar yang disebut Big Bang. Waktu kita sekolah diajari itu. Nah, kemudian apa lagi? Allah berbicara tentang pergerakan benda-benda langit. Bumi berotasi, bumi berevolusi, matahari juga berotasi berevolusi mengelilingi galaksi Bima Sakti. Allah terangkan dalam Al-Quran, "Huwallazi khalaqas samawati wal ard wasamsi wal qamar fi falaki yasbahun." Allah yang menciptakan langit dan bumi, siang dan malam, bulan dan wasamsi wal qamar, matahari dan bulan, dan mereka beredar pada garis edarnya. Tuh. Oke Bang, kalau Bang percaya kalau nabimu menciptakan Bapak? Nggak ada Nabi menciptakan Bang. Nabi itu nggak menciptakan Bang. Mana ada Nabi Muhammad menciptakan? Yang menciptakan Allah. Maksudnya Allah maksudnya. Percaya Bang? Nah ya percaya, karena apa yang disampaikan itu sesuai dengan kenyataan. Bentar Bang, yang saya tidak percaya itu Tuhannya Kristen. Karena ketika dia bercerita, bentar, nggak apa-apa. Saya mirroring orangnya, jangan dibatasi saya. Bentar, nggak bisa, jangan dibatasi saya nggak bisa dikendalikan oleh siapapun. Bentar, saya mau mirroring. Diam. Jadi, saya nggak percaya dengan cerita di Bible, karena tidak sesuai dengan kenyataan. Oh, di saya kenyataan Bang, di saya ada. Coba, nih, buktikan bahwa ini nyata. Terang ada di hari pertama, Kejadian 1 ayat 1 ayat 3 sampai 5. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, maka dipisahkan dari gelap, yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itu hari pertama. Mataharinya diciptakan hari keempat.
Kejadian 1 ayat 14 sampai ayat 19. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang untuk memisahkan gelap dari terang sebagai tanda waktu, bulan dan masa-masa. Allah menciptakan 2 benda yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi bumi. Yang lebih besar menguasai siang, yang lebih kecil menguasai malam. Allah juga menciptakan bintang-bintang di cakrawala untuk menerangi bumi. Allah melihat semuanya itu baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari keempat. Buktikan kepada saya ada terang tanpa adanya benda penerang. Terang di hari pertama dari mana? Silakan. Ayo bang, terang hari pertama dari mana bang? Apakah mungkin ada terang tanpa benda penerang bang? Maksudnya Bapak, maksudnya bagaimana Bang? Kalau penciptanya itu kan semua tertulis, semua lengkap penciptanya. Tertulis dalam Bible, semua lengkap. Kalau di Quran penerang bisa. Coba apa ada waktu malam itu lampumu kau matiin? Kira-kira rumahmu terang? Oh itu beda Bang, jangan samakan itu dengan penciptaan dengan di sini Bang. Bentar. Sekarang saya tanya Bang, di Quran Bapak. Bentar. Audio saya terganggu tes. Nggak masuk ya? Tes. Halo Bang, dengar Bang. Ini nggak masuk ke headset saya bang, bentar bang. Saya mau bertanya Bang. Tes. Aman Bang, aman. Suaranya kena. Tes. Dengar Bang. Suara saya? Ada Bang, ada. Jelas Bang. Mana nih? Tes. Udah aman dah. Oke, aman Bang. Sekarang saya bertanya Bang. Jadi nggak ada jawaban tadi bang dari saya bang. Pertanyaan saya nggak ada jawaban ya. Ya memang susah sih bang. Memang susah itu dijawab bang. Saya kok. Iya, memang susah itu dijawab pertanyaan saya bang. Abang sendiri saya belum menjawab. Iya, silakan apa lagi? Saya selalu mirroring ya. Kalau Anda bertanya sama saya, jangan batasi jawaban saya karena saya menguasai Bible. Silakan. Kalau di Bible saya kan jelas. Apa bang? Kalau di Bible saya kan jelas. Jelas apanya? Penciptanya.